你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Dari ekspresinya yang serius, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali pada saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak saat mulut pelindung Ti mengeluarkan teriakan yang tidak disengaja. Xiaoyan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Dou, aula jiwa, memperingatkannya untuk berhati-hati akan muncul dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum secara paksa dikeluarkan oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung Ti serius. Tangannya bergerak. Kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang tersebar di tempat itu menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan pelindung Ti. Bola energi hitam digantung di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut dengan bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari sekujur tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Ti menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam tiba-tiba meluncur keluar. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang dengan cepat. Dua energi yang menakutkan, yang bahkan menyebabkan wajah elit Dou Zong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak, menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba akan robek. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Radiusnya hampir mencapai 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat.
Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba menyapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawah mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan binatang sihir yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Jajaran pegunungan kalajengking langit. Ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu juga menyelimuti Xiaoyan dan Pelindung Ti. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak begitu dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiaoyan dan Xian Zhao. Pelindung Ti itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi yang kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Erangan teredam dikeluarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan berpencar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi akan tiba, kemungkinan seluruh pegunungan kalajengking langit akan dihancurkan. Angin liar bersiul dan awan bergelombang perlahan-lahan menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit berkedip dan orang bisa melihat Pelindung Ti yang tampak agak menyedihkan muncul. Dia mengeluarkan batuk kering yang hebat setelah menampakkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat memengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan ketampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata Pelindung Ti mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiaoyan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Aula jiwa selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula, takut. Jangan bilang kalau orang ini dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah Pelindung Ti juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Douki ini yang menyebabkan aula jiwa merasa takut. Selain Menara Pil, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti ini pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa aku harus bertemu mereka di sini? Lupakan saja, aku harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati Pelindung Ti. Matanya sekali lagi melihat ke langit jauh ke arah kandang ungu keabu-abuan yang tidak banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Kamu ingin pergi? Tawa dingin langsung terdengar saat tubuh Pelindung Ti baru saja bergerak mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke Pelindung Ti. Pelindung Ti melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai dengan tergesa-gesa ditembakkan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Pelindung Ti dalam garis lurus. Sialan! Kepanikan muncul di hati Pelindung Ti saat dia merasakan perasaan lemah yang dialirkan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh Pelindung Ti buru-buru mundur.
Lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menghantam aura pedang itu. Baru setelah itu dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Ti yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah, dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, ular itu berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar ular piton besar ini jelas tidak berbeda dengan surga menelan piton. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari surga menelan piton dari sebelumnya. Aura ganas yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. "Pergilah!" Medusa menunjukkan jarinya yang halus dan dengan dingin berteriak ketika 7 ular piton berwarna besar itu terbentuk. Saat suaranya terdengar, surga 7 warna menelan piton, yang bertahan di langit, mengayunkan ekornya yang sangat besar. Sebuah tubuh besar bergegas keluar dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah pelindung Ti. Wajah pelindung Ti menjadi sangat jelek ketika dia melihat surga 7 warna menelan piton, pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembakkan. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh dari Medusa yang tidak terluka? Namun, banyak hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Ti tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Ti melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan pelindung Ti tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karenanya. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, surga 7 warna menelan piton yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi, menyerang dengan keras ke arah pelindung Ti dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tai menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat membesar di matanya. Teror merembes keluar dari dalam hatinya. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan langit Kalajengking bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua sisi terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi warna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiaoyan berhenti di langit sambil didukung oleh Xian. Segel pembalik laut, dari sebelumnya hampir menghabiskan semua douki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan api teratai Buddha marah tidak muncul. Meski begitu, kondisi Xiaoyan saat ini tidak bagus. Wajahnya pucat dan auranya lelah. Masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiaoyan dan Xian terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Pelindung Ti menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiaoyan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan telah mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh dibiarkan pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiaoyan saat pikiran ini muncul di hatinya. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti energi 7 warna tiba-tiba berfluktuasi.
Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun kebanggaan dari sebelumnya. Jelas, pelindung, aula jiwa, ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan pelindung Ti saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat sikap kaburnya. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi 7 cahaya berwarna yang muncul di depan pelindung Ti dalam beberapa kilatan. Aku seseorang dari Aula Jiwa. Aula Jiwa tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Pelindung Ti buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak dengan tegas saat melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi pelindung Ti sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, yang melelahkan sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli dari Aula Jiwa ini pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat mereka menyapu pelindung Ti. Sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Ti dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamatinya yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan hisapan yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan dirinya langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam mengirimkan telapak tangan ke punggungnya. Pelindung Ti terhuyung mundur saat dipukul. Kabut hitam di tubuhnya semakin tipis. Saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Dou Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai pelindung Tu dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, membungkus sekitar pelindung Ti seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel di dalamnya. Pelindung Ti mengalami kesulitan untuk memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Karenanya, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak hal untuk membalas sekarang. Jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat ke arah pelindung Ti di dalamnya, dan dengan lembut berbicara. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menyelesaikan orang dari Aula Jiwa, setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik pelindung Ti di dalam lapisan energi dengan beberapa kejutan. Alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Ti. Suara segera muncul dan mulut pelindung Ti itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi 7 energi warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Ti semakin menipis. Sesaat kemudian, benar-benar menghilang. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Ti akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak seperti ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki kondisi luka parah. Xiaoyan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli ahli dari Aula Jiwa ini. Tubuh spiritual? Xiaoyan agak tercengang saat dia mempelajari roh lemah dari pelindung Ti. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Aula Jiwa yang sebanding dengan seseorang dari kelas Dou Song untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan beritahu aku bahwa kami telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata, "Tidak, seharusnya tidak demikian." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata, "Karena
Aula Jiwa, menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat. Mereka ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Aula Jiwa pada dasarnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindungmu dari terakhir kali. Pada akhirnya tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya yang tersembunyi dalam kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening saat mendengar deduksi dari Xiaoyan ini. Dia mengklarifikasi, maksudmu, Aula Jiwa, menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual? Ya, ada peluang bagus untuk ini. Douqi biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiaoyan berbicara dengan ekspresi serius. Aula Jiwa tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung tajam saat dia menantang Xiaoyan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku pelajari darimu. Tangan Xiaoyan menjulur ke lapisan energi. Dia menyentuh pelindung roh tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Kepadatan melintas di mata pelindung ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sangat berani. Dia menjentikan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat aksi pelindung ini. Dia menjentikan jarinya dan nyala api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu ditembakkan ke arah pelindung api hati jatuh dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual pelindung Asap putih pekat tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung ketika nyala api yang tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Teriakan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam terdengar dari mulutnya. Sialan, nyala api apa ini? Apa sebenarnya dapat membahayakan tubuh spiritual? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat pelindung melompat ke atas dan ke bawah saat dibakar oleh kelompok api hati jatuh, itu yang tampaknya memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin untuk menyakiti tubuh spiritual selama energi atau douqi mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa api hati jatuh adalah salah satu yang dapat dianggap sebagai hal yang sangat tubuh spiritual takuti. Pelindung yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh api ini. Semangatnya hampir dalam keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiaoyan melambaikan tangannya saat melihat pelindung akan berubah menjadi ketiadaan. Gugusan api itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api yang tak terlihat perlahan naik di jarinya saat berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, api digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tetap di dalamnya dulu. Aku akan menginterogasinya tentang informasi aula jiwa, setelah masalah di sini diselesaikan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil tercapai. Selain itu, sekarang dia menyadari bahwa mungkin saja beberapa ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual. Apo hati jatuh di tangan Xiaoyan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa mengerutkan alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiaoyan yang berisi senyuman. Hanya saja terlalu banyak douqi di dalam diriku yang telah habis. Aku tidak menerima cedera apapun. Selama aku istirahat sebentar, aku akan bisa pulih. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan secara acak berbicara saat dia berada di bawah fokus mata Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan segel pembalik laut, sebuah keterampilan Dou yang tidak dia kenal?
Xiaoyan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke kandang luar angkasa berwarna ungu keabu-abuan yang sudah lama tidak beraktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenangnya akan segera diputuskan?